Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Emad Reda. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemulihan layanan berkualitas atau service recovery. Di mana materi ini membahas bagaimana perusahaan menangani kesalahan pelayan agar pelanggan ini tetap puas dan loyal. Nah, di dalam dunia bisnis ini, terutama bisnis jasa, ini kesalahan pelayan ini pasti bisa terjadi. Karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, slide selanjutnya ini menjelaskan pengertian pemulihan layanan, di mana pemulihan layanan ini adalah usaha atau tindakan perusahaan untuk memperbaiki masalah pelayanan yang dialami oleh pelanggan. Misalnya ini dari pelanggan menerima barang terlambat, pesanan salah, aplikasi error, atau pegawainya ini melayani dengan kurang ramah. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, pelanggan ini bisa kecewa dan tidak mau menggunakan pelayanan perusahaan lagi. Nah, karena itu perusahaan perlu melakukan pemulihan pelayanan seperti meminta maaf, memberikan solusi, atau memberi kompensasi agar pelanggan kembali merasa puas. Jadi tujuan utama ini pemulihan layanan ini adalah yang pertama ini memperbaiki masalah. Yang kedua ini mengurangi kekecewaan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang pentingnya kualitas layanan, di mana kualitas layanan ini sangat penting karena menentukan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan biasanya ini memiliki harapan sebelum menggunakan suatu layanan. Nah, setelah menggunakan layanan tersebut, pelanggan ini akan membandingkan apakah pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan atau tidak. Jika pelayan lebih baik atau sesuai harapan, ini pelanggan akan puas. Tapi jika pelayanan buruk, ini pelanggan bisa kecewa dan berpindah ke perusahaan lain, bahkan memberikan komentar negatif di media sosial. Nah, karena itu perusahaan harus menjaga kualitas layanan agar pelanggan tetap percaya. Selanjutnya ini menjelaskan gap model. Dalam kualitas layanan ini terdapat 5 kesenjangan. Yang pertama ini knowledge gap, yaitu ketika perusahaan tidak memahami apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Contohnya ini perusahaan menganggap pelanggan ini hanya ingin harga murah, padahal pelanggan juga ingin mendapatkan pelayanan cepat. Gap kedua ini adalah standard gap, yaitu perusahaan sudah memahami kebutuhan pelanggan, tetapi tidak membuat standar pelayanan yang baik. Yang gap ketiga ini adalah delivery gap, yaitu pelayanan yang diberikan pegawai ini tidak sesuai standar perusahaan. Contohnya ini perusahaan sudah memiliki SOP ramah kepada pelanggan, tetapi pegawai ini tetap melayaninya kurang baik kepada pelanggan. Yang keempat ini communication gap, yaitu promosi atau iklan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya iklan mengatakan pengiriman cepat 1 hari, tetapi kenyataannya barang datang 3 hari. Yang kelima ini satisfaction gap, di mana satisfaction gap ini pelanggan merasa tidak puas karena pelayanan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya ini menjelaskan dimensi service quality, di mana untuk mengukur kualitas layanan terdapat safe wall atau model rater. Yang pertama ini reliability, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara cepat dan konsisten. Yang kedua ini responsiveness, yaitu kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Yang ketiga ini assurance, yaitu kemampuan pegawai ini memberikan rasa aman dan percaya kepada pelanggan. Nah, yang keempat ini empati, di mana perhatian dan kepedulian perusahaan kepada pelanggan. Yang terakhir ini tangible, yaitu penampilan fasilitas, perlengkapan, dan karyawan perusahaan. Selanjutnya ini pengertian kegagalan layanan, di mana kegagalan layanan ini terjadi ketika pelayanan yang diterima ini pelanggan tidak sesuai harapan. Contohnya ini makanan datang terlambat, barang yang diterima ini salah, aplikasi tidak bisa digunakan, atau pegawai melayani dengan tidak SOP atau sopan itu, tidak sesuai standar. Nah, kegagalan layanan tersebut ini tidak hanya merugikan pelanggan, tapi juga merugikan perusahaan. Jika pelanggan kecewa, ini mereka bisa berhenti menggunakan layanan perusahaan dan memilih pesaing. Nah, selain itu, pelanggan juga bisa menyebarkan pengalaman buruk kepada orang lain sehingga reputasi perusahaan ini menjadi menurun. Nah, selanjutnya ini jenis kegagalan layanan. Ada 3 jenis kegagalan layanan. Yang pertama ini adalah kegagalan sistem layanan inti. Ini berkaitan dengan masalah teknis seperti jaringan error, mesin rusak, atau keterlambatan sistem. Nah, yang kedua ini kegagalan interaksi karyawan. Contohnya ini pegawai tidak ramah, tidak sopan, atau kurang mampu menjelaskan masalah kepada pelanggan.
Yang ketiga ini kegagalan memenuhi permintaan pelanggan. Misalnya nih pelanggan meminta layanan tertentu, tetapi perusahaan tidak mampu memenuhinya. Dengan ketiga jenis kegagalan ini harus segera ditangani agar pelanggan tidak semakin kecewa. Selanjutnya nih strategi pemulihan layanan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam pemulihan layanan. Yang pertama ini kompensasi finansial. Contohnya ini perusahaan memberikan refund, voucher diskon, atau hadiah sebagai ganti kerugian pelanggan. Yang kedua ini pendekatan psikologis. Misalnya meminta maaf dengan tulus, menjelaskan masalah secara jujur, dan menunjukkan empati kepada pelanggan. Yang ketiga ini koreksi sistem. Perusahaan ini memperbaiki penyebab masalah agar tidak terjadi lagi di masa depan. Dengan strategi ini penting agar pelanggan ini merasa perusahaan benar-benar bertanggung jawab. Selanjutnya nih contoh strategi pemulihan. Ada beberapa contoh tindakan pemulihan layanan. Yang pertama ini apologize atau minta maaf. Permintaan maaf yang tulus ini dapat membantu meredakan kemarahan pelanggan. Yang kedua ini compensation atau kompensasi. Perusahaan memberikan pergantian seperti voucher atau diskon. Yang ketiga ini explanation atau penjelasan. Perusahaan ini menjelaskan penyebab masalah secara jujur agar pelanggan ini memahami keputusan situasi yang terjadi di perusahaan. Yang keempat ini respon atau respon cepat. Semakin cepat perusahaan menanggapi keluhan, semakin besar kemungkinan pelanggan ini tetap puas. Selanjutnya ini teori keadilan. Dalam pemulihan layanan ini terdapat teori keadilan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini distributive justice atau keadilan hasil. Nah, pelanggan menilai apakah kompensasi yang diberikan ini sesuai dengan kerugian yang dialami. Yang kedua ini procedural justice atau keadilan proses. Nah, pelanggan ini ingin proses penyelesaian masalah mudah dan cepat. Yang ketiga ini international justice atau keadilan interaksi. Nah, pelanggan ini ingin diperlukan dengan sopan, dihargai dan didengarkan. Jadi dalam pemulihan layanan ini bukan hanya hasil akhirnya yang penting, tapi juga cara perusahaan memperlakukan pelanggan. Selanjutnya ini service recovery paradox, di mana service recovery paradox ini adalah kondisi ketika pelanggan menjadi lebih loyal setelah masalah berhasil ditangani dengan sangat baik. Contohnya ini pelanggan awalnya kecewa karena pesanan terlambat, tetapi perusahaan segera meminta maaf dan memberikan voucher dan mengirim pesanan baru dengan cepat. Akibatnya ini pelanggan justru merasa perusahaan sangat peduli dan akhirnya semakin percaya. Namun, kondisi ini biasanya hanya terjadi jika kesalahan tidak terlalu besar, tidak sering terjadi, dan perusahaan benar-benar serius memperbaiki masalah. Selanjutnya ini implementasi pemulihan layanan, di mana ada beberapa langkah penting dalam menerapkan pemulihan layanan. Yang pertama ini perusahaan harus memiliki komitmen dari pimpinan. Yang kedua ini perusahaan harus cepat mendeteksi masalah melalui survei atau media sosial. Yang ketiga ini karyawan harus diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara langsung. Yang keempat ini perusahaan perlu memberikan pelatihan komunikasi dan pelayanan kepada pegawai. Yang kelima ini perusahaan perlu melakukan tindak lanjut untuk memastikan pelanggan sudah benar-benar puas. Selanjutnya ini peran teknologi dan AI. Nah, teknologi sekarang ini juga digunakan dalam pemulihan layanan seperti kayak contohnya ini penggunaan ChatGPT, AI, customer service, dan monitoring otomatis. Nah, kelebihan dari teknologi atau AI itu adalah penyelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan bisa digunakan selama 24 jam. Namun, untuk masalah yang bersifat emosional, pelanggan biasanya lebih nyaman berbicara langsung dengan manusia karena dianggap lebih memahami perasaan pelanggan. Selanjutnya ini dampak pemulihan layanan, di mana pemulihan layanan ini baik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Nah, pertama ini meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua ini menciptakan promosi positif dari pelanggan kepada orang lain. Yang ketiga ini mengurangi kerugian perusahaan akibat kehilangan pelanggan. Dan keempat ini meningkatkan reputasi perusahaan sehingga lebih dipercaya masyarakat. Nah, yang terakhir ini slide kesimpulan. Kesimpulannya ini kegagalan layanan memang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis, tetapi perusahaan dapat mengurangi dampak negatifnya melalui pemulihan layanan yang cepat, adil, dan tulus.
Nah, pemilihan layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan reputasi perusahaan. Karena itu, service recovery menjadi bagian penting dalam manajemen kualitas layanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemilihan layanan berkualitas. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.